Halo. Ada suaranya kah? Mana kita coba? Di jalan. Di situ. Di situ. Betul ya, kita rekam tuh. Ini sudah sampai kilometer 21. Kilometer 21. Berarti berapa lama lagi kira-kira? Kira-kira 2 kilo lagi. Wah, udah mau sampai. Oke, kita akhirnya sudah sampai di kilometer 23. Teman-teman, tadi kita dari rumah itu ngelewatin jalan tol Manggar karena rumah kita kebetulan deket dengan tol Manggar, jadi kita lebih milih lewat tol Manggar karena kalau lewat kota bakal macet. Nah, lewat tol Manggar tadi kita pilih yang jalur ke Karangjoang. Perkiraan sekitar setengah jam, 20 sampai 30 menit udah sampai di Karangjoang, tapi itu masih kilometer 13, jadi 10 kilo lagi kita ngelewati jalan biasa. Nah teman-teman, untuk tarif biayanya dari tol Manggar sampai ke Karangjoang itu hanya Rp14.000 saja. Wah, cukup terjangkau ya. Oke, sekarang kita mau masuk ke KWPLH. Apa itu KWPLH? K-nya itu kawasan, W-nya itu wisata, P-nya pendidikan, L-nya lingkungan, dan H-nya hidup. Jadi kawasan wisata pendidikan lingkungan hidup. Jadi tempat ini tempat wisata, tetapi bukan hanya menyuguhkan alam yang indah dan juga wisata-wisata lingkungan lainnya, tapi dia juga memberikan beberapa edukasi buat kita semua yang berkunjung ke tempat sini. Jadi ikutin terus ya perjalanan kita hari ini. Let's go! Kawasan wisata pendidikan lingkungan hidup. Kamu lihat apa? Beruang. Beruang apa namanya? Beruang madu. Beruang madu. Kayak gimana beruang? Warnanya hitam, terus ininya ada tanda warna kuning. Oke teman-teman, sekarang kita mau masuk ke kawasan konservasi beruang madu, ada di dalam sana. Nah, ternyata di dalam sini tidak hanya untuk konservasi beruang madu, tetapi juga ada pusat pendidikan bagi tanaman endemik yang ada di Kalimantan, dan kita juga akan mendapatkan beberapa informasi mengenai beruang madu itu seperti apa. Kita langsung masuk aja ya, kita cek seperti apa di dalam. Yuk! Ya teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam kawasan KWPLH tadi ya. Teman-teman bisa lihat suasananya sangat sejuk, dan kita di sini tidak perlu takut kepanasan karena banyak sekali ditumbuhi pepohonan yang cukup lebat ya, cukup teduh ya teman-teman. Nah, di dekat pintu gerbang ini kita langsung diperlihatkan beberapa informasi mengenai hewan-hewan dan juga tanaman-tanaman. Contohnya kita lihat ke kanan dulu ya.
Di sini ada hidup laba-laba, jangkrik, kupu-kupu, kumbang, kadal, kodok, siput, burung, dan juga berbagai macam serangga. Jadi teman-teman di sini juga disediakan papan informasi terkait hewan-hewan yang saya sebutkan tadi. Contohnya ini mereka membuat satu contoh rumah serangga dan juga mereka memang menata tempat ini secara alami seperti untuk habitat hewan-hewan yang ada di Balikpapan khususnya. Oke, kita langsung terus aja ke sana ya. Ada apa sih di sana? Nah, di sini juga ada informasi terkait bagaimana kita memelihara hewan peliharaan. Contohnya seperti anjing dan kucing. Nah, teman-teman, di sini rupanya mereka juga mengadopsi berbagai macam jenis kucing yang sebenarnya itu kucing tidak berpemilik ya, jadi liar di alam yang terbuka tetapi tidak ada pemiliknya. Nah, mereka mengadopsinya lalu dipelihara di dalam KWPLH ini. Oke, teman-teman, di area seluas 1,3 hektar ini mereka juga menyediakan 2 lamin. Apa itu lamin? Lamin adalah rumah adat Kalimantan seperti itu ya, 1. Dan juga ada di sana 2. Tujuannya untuk apa? Bagi teman-teman yang mau rombongan ke sini, misalnya mengadakan kegiatan sekolah, jadi anak-anak murid mau mengetahui belajar tentang lingkungan hidup dan juga mau mengenal lebih dekat maskot Kota Balikpapan, bisa ke sini dan mengadakan acaranya di dalam rumah lamin yang disediakan. Cukup luas dan panjang dan juga lapang. Oke. Pernah lihat belum pohonnya? Belum. Teman-teman di sana, di luar sana juga udah pernah lihat belum? Asli pohon beringin. Tada! Ini dia pohon beringin. Nah, teman-teman, ternyata tempat ini sudah lama sekali terbukti dari adanya tanda tangan dari Bapak Wakil Presiden kita dulu, yaitu Pak Tri Sutrisno pada tahun 1997. Katanya buah ini ditakuti sama tikus. Buah apa namanya? Buah bintaro. Bola. Oke teman-teman, sekarang kita ada di dalam sebuah tempat yang menunjukkan beberapa jenis flora fauna endemik di Kalimantan. Kita lihat ya, seperti apa saja flora fauna yang khas di Kalimantan. Karena beruang sensitif sama suara nyaring, kemudian tidak membawa makanan ataupun minuman. Jika ada yang merokok, tidak merokok dulu. Kalau mengambil foto, flashnya dimatikan dan di sini tidak ada tiket masuk. Silakan berdonasi untuk membantu kelangsungan. Oke teman-teman, sekarang kita mau lihat asli dari binatang yang namanya beruang madu. Beruang madu ini merupakan maskot Kota Balikpapan. Penasaran kan seperti apa sih? Mudah-mudahan kita bisa ketemu ya sama si binatang
yang kita sebut beruang madu ini. Let's go. Jadi jatuh. Oke teman-teman, tadi sebelum kita masuk ke area ini, kita diberi instruksi dulu nih dari pemandu wisatanya. Beliau mengatakan bahwa beruang madu ini termasuk jenis hewan yang pemalu dan tidak suka kebisingan. Jadi ketika kita mau melihat beruang madu atau pas beruang madunya itu lagi muncul, jangan buat kebisingan ya teman-teman. Tetap tenang karena nanti bisa lari beruang madunya dan takut. Itu ada yang lagi tidur. Tujuh. Dari perjalanan yang jadi ada 2 cabang kiri dan kanan. Tadi kita pilih yang jalur terpendek itu sebelah kiri. Nah ini ujungnya, kita udah di ujung. Jadi kita tadi udah lihat ada 3 beruang madu. Adek tadi lihat ada berapa beruang madunya? Ada 3. Lucu banget gak sih beruang madunya? Iya. Gimana kalau lucu? It's so cute. Ya, jadi teman-teman, beruang madunya itu hanya bisa dilihat interaksinya, bagaimana dia memanjat, bagaimana dia mencari makanan, menggali, itu di jam-jam tertentu, khususnya di saat jam makan, yaitu jam 9 pagi dan jam 3 sore. Nah, karena ini berhubung sudah lewat dari jam makan, sepertinya beruang madunya udah pada kenyang, jadi udah pada sembunyi atau istirahat di daerahnya masing-masing. Jadi tadi kita cuma lihat 3, tapi lumayan lah ya, setidaknya kita bisa lihat asli dari beruang madu. Nah teman-teman, di sini juga disediakan poster terkait beruang madu dan KWPLH ini. Jadi KWPLH ini awalnya itu rumah bagi 8 ekor beruang madu, di mana terdiri dari 5 jantan dan 3 betina. Teman-teman, beruang madu ini datangnya dari semua diambil dari alam liar waktu masih anak-anak, dan tapi juga ada juga yang diambil karena hasil sitaan dari pemerintahan kota sejak Balikpapan mengangkat beruang madu sebagai maskot kota Balikpapan. Jadi hewan beruang madu tidak boleh dipelihara. Bukan cuma itu, karena juga beruang madu itu termasuk termasuk hewan yang dilindungi, ada di undang-undang ya teman-teman. Jadi tidak bisa dipelihara sebagai hewan peliharaan. Oke teman-teman, kita bisa lihat di sini nama-nama dari ke-8 beruang madu sejak awal KWPLH ini mendirikan rumah bagi beruang madu. Yuk kita lihat. Ada Benny, ada Idot, Ana, Haris, Batik, Bedu, Pedro, dan Chan. Sepengetahuan saya juga pernah membaca, mengikuti informasi terkait rumah bagi beruang madu ini. Si Idot itu sudah tidak ada, artinya dia sudah mati ya karena sesuatu hal. Jadi sedih banget ya, tentunya jumlah beruang madu sudah berkurang teman-teman, tidak lagi 8. Nah kalau si Ana ini adalah hewan beruang madu yang ukurannya paling kecil tapi paling lincah. Oke, jadi pengen sih sebenarnya lihat semua hewan yang ada di sini, baik si Benny, Ana, Haris, Batik, Bedu, Pedro, Chan, tapi kita tidak bisa lihat semuanya. Oke teman-teman, dari poster ini kita diinformasikan bahwa kenapa
enclosure beruang madu ini dibentuk atau didirikan karena kita mau menanamkan sikap yang lebih positif terhadap beruang madu dan juga pengetahuan tentang status konservasi di antara penduduk setempat yang akhirnya bisa mengurangi perdagangan satwa liar dan juga termasuk hewan yang dilindungi kan. Tentu juga untuk menciptakan kegiatan konservasi hutan. Butterfly. Di mana? Itu. Oh, ada butterfly situ. Ya, situ juga. Warna apa dia? Warna di situ. Oke. Bye butterfly. Udah ada butterfly dulu. Bye butterfly. Teman-teman, kita tadi sudah lihat beruangnya secara asli di habitatnya. Nah, kita mau lihat informasi-informasi lainnya terkait beruang madu. Mereka juga menyediakan satu tempat di mana di situ kita bisa melihat secara dekat seperti apa sih beruang madu itu, kenapa dinamakan beruang madu. Yuk kita cek di dalam. Teman-teman, dari pusat informasi tentang beruang ini kita bisa simpulkan beruang madu itu termasuk beruang yang ukurannya paling kecil dari 8 jenis beruang yang ada di dunia. Nah, dinamakan beruang madu itu bukan karena dia makanannya madu, tetapi karena ada ciri fisik yang warnanya seperti warna madu di bagian dada atau lehernya. Kira-kira seperti ini teman-teman. Bentuknya bisa seperti huruf U atau juga seperti V yang melingkar di dadanya. Nah, makanya di bahasa Indonesia disebut beruang madu. Tetapi kalau diterjemahkan di bahasa Inggris itu adalah sun bear. Kenapa sun bear? Ya karena warnanya kuning ya, yang bentuk polanya tadi itu seperti warna matahari. Jadi jangan terkecoh dari namanya ya. Apa sih kalau gitu makanan dari beruang madu itu sendiri? Beruang madu adalah jenis hewan pemakan segalanya, tapi makanan utamanya adalah serangga dan juga beberapa jenis buah-buah lainnya dia juga bisa makan. Oke, sekarang kita tahu deh. Teman-teman masih penasaran nggak sih kenapa beruang madu itu perlu dilindungi gitu ya? Pertama, selain jumlahnya yang sudah menurun, tetapi beruang madu ini sendiri juga sangat berfungsi di ekosistem yang ada ya, karena beruang madu juga bisa membantu penyebaran biji sehingga membantu tanaman-tanaman yang lain, tanaman-tanaman berbiji bisa tumbuh lagi. Contohnya ini ya, buah durian. Di sini diceritakan daging buah yang dimakan dan bijinya, lalu kotorannya keluar dan kan bijinya nggak bisa dicerna tuh. Bijinya yang keluar itu bersama kotoran bisa kembali mulai tumbuh di tanah dan jadilah pohon durian yang baru. Oke kan? Jadi mengerti kan? Yuk lanjut lagi.
membukalah untuk melihat makhluk jenis apa yang paling mengancam kehidupan beruang. Open the door to see which species poses the biggest threat to bears. Open the door. Siapa ya yang paling mengancam kehidupan beruang? Tada! Siapa ya? Siapa ya? Oh, siapa itu? Jadi dari sini simple tapi seru ya, kita dapat informasinya bahwa kita sebagai manusia justru malah sebagai predator terburuk bagi kelangsungan hidup si beruang. Karena apa? Manusia bisa mengadakan eksploitasi yang besar-besaran terhadap beruang. Jadi perlu hati-hati ya. Kalian jangan berburu lagi, jangan mengadakan penggundulan kebakaran hutan tanpa izin. Dari tadi kita sebutkan bahwa beruang madu merupakan maskot Kota Balikpapan. Sudah pernah lihat belum seperti apa sih logo dari Kota Balikpapan, maskot yang dibilang beruang madu itu? Penasaran? Ayo sini ikutin aku. Nah, ini dia. Tada! Beruang madu Balikpapan. Oke, jadi kita sudah sampai di akhir perjalanan wisata edukasi di tempatnya di konservasi beruang madu KWPLH Balikpapan. Begitu luas ya teman-teman, sampai kita menghabiskan waktu bisa kurang lebih 2 jam hanya untuk melihat lingkungan di sini, terutama kita mau lihat seperti apa wujud asli dari si maskot Balikpapan yang satu itu. Nah teman-teman, kita juga sudah dapat banyak informasi tentang beruang madu ini, si maskot Balikpapan ini. Kita juga bisa mengajak anak-anak kita nanti untuk berwisata dan juga mendapatkan edukasi lengkap terkait hewan-hewan flora fauna endemik di Kalimantan. Teman-teman juga bisa mengadakan, misalnya mau ada perkumpulan komunitas, karena di Lamin yang disediakan cukup luas dan nanti di situ bisa sembari diputarkan video tentang beruang madu tersebut. Oke, seru ya. Jangan lupa ikutin terus perjalanan kita ke tempat-tempat wisata lainnya yang ada di Balikpapan. Bye, terima kasih. Bye. Adik, bye. Bye.